Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Rizky Nazila dari NPM 2405 10 20 10 061. Jadi aku di sini mau menjelaskan tentang UJT dan UJF. Jadi saat kita melakukan penelitian dengan banyak faktor atau variabel, misalnya nih aku mengambil contoh ingin melihat bagaimana promosi dan harga bisa memengaruhi keputusan pembeli konsumen. Jadi kita tuh nggak bisa hanya mengira-ngira korelasi atau hubungannya. Kita tuh butuh uji statistik yang valid untuk membuktikan secara ilmiah. Di sini aku menggunakan dua buah uji statistik yang sangat populer, yaitu UJT dan UJF. Jadi, mari sini aku bahas apa sih perbedaan dan fungsi dari kedua uji ini dengan cara yang paling sederhana. Jadi teman-teman, di sini aku mau kasih tahu nih caranya untuk menginput data yang ingin kita masukkan ke SPSS. Pertama kita tuh harus siapin dulu data-datanya. Aku di sini mempunyai data di sini ada sekitar 60. Untuk X1-nya itu aku buat dengan promosi, X2 harga dan yang Y itu adalah keputusan pembelian. Jadi di sini kita blok dulu. Kalau kita Ctrl C, setelah ada keluarga seperti ini sudah tercopy ya teman-teman. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya lagi. Pastikan kita di data view untuk memasukkan datanya. Selepas itu kita Ctrl V. Nah, di sini setelah kita berhasil menginput data-datanya itu pasti keluarnya kayak gini nih, kayak variabel seperti ini. Nah, di variabel ini cara mengubahnya tuh kita di bagian variabel view kita tekan. Nah, di variabel ini kita bisa mengubah apa yang ingin kita ubah. Untuk di sini, untuk X1-nya tuh adalah promosi ya teman-teman. Kita bisa ubah. Promosi. Baik, untuk yang X2-nya aku mau buat kata harga. Lalu untuk Y, keputusan pembelian. Nah, di sini ini kan udah gua nih teman-teman. Untuk di data kita nih ada angka di belakang desimal. Cara hilanginnya itu tekan desimal. Ini kita tekan sampai 0. Oke. Baik. Nah, ini kan sudah bagus, ini datanya sudah sama seperti yang di Excel tadi. Datanya juga sudah berubah variabelnya. Ada yang promosi, harga dan keputusan pembelian. Di sini untuk menguji UJT dan UJF kita tekan di bagian analis untuk menganalisis data-data ini. Tekan analis, tekan regresi. Nah, di regresi ini ada banyak pilihan. Nah, pilihan yang ingin kita lakukan itu adalah tekan yang linear. Baik. Jadi di sini ada keluar nih teman-teman. Ada yang dependen sama independen. Jadi di sini untuk independennya itu adalah yang X. Kita X kan ada dua nih, X1 sama X2 yaitu promosi dan harga. Untuk promosi kita masukkan ke independen. Oke, ini kan udah masuk nih. Untuk yang dependen kita masukkan yang Y yaitu keputusan pembelian. Setelah ini, setelah telah dimasukkan semuanya variabel yang ingin kita analisis, kita tekan OK. Baik teman-teman, di sini udah ada nih keluar hasil dari kita seperti tadi tuh. Di sini ada terdapat variabel, model summary, ANOVA sama koefisien. Di sini aku izin untuk besarin ya teman-teman, biar teman-teman bisa mudah untuk melihatnya. Sebentar di sini. Oke. Nah, sampai saat ini pasti teman-teman bertanya nih, apa sih gunanya UJT dalam penelitian ini? Baik, di sini UJT itu gunanya untuk melihat kekuatan masing-masing variabel secara terpisah.
Anggap aja nih, kita tuh sedang menguji kalau cuma promosi aja yang gencar ngefek nggak sih ke penjualan, atau harga saja yang diulik konsumen peduli nggak sih. Sebagai patokan awal, aturan mainnya adalah jika nilai signifikan, yaitu istilah yang bagian sini nih, di bawah 0,05, artinya variabel itu mempunyai pengaruh yang nyata. Baik, di sini aku mau melihat di pengaruh promosi atau bilang X1 di bagian terhadap keputusan pembelian. Di sini promosinya di bagian signifikan tuh lebih kurang 0,001, yang berarti itu jauh di bawah 0,05. Nilai T-nya juga terbilang besar, yaitu 22,447. Jadi lebih mudahnya itu, bahasa mudahnya, promosi punya pengaruh yang sangat kuat dan positif. Artinya, semakin gencar, menarik, dan bagus promosi yang kita lakukan, maka konsumen akan semakin tertarik dan yakin untuk membeli produk kita. Lalu yang kedua, aku mau ngeliat nih pengaruh harga atau kita bilang X2 terhadap keputusan pembelian. Di sini untuk nilai signifikan dari harga itu adalah 0,116, yang berarti di atas 0,05, dan nilai T-nya itu minus 1,596, yang berarti bahasa mudahnya itu harga ternyata tidak terlalu berpengaruh secara sendirian terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Nilainya yang minus memberikan sedikit gambaran bahwa meskipun harga dinaikkan atau diturunkan secara mandiri, konsumen pada data ini tidak begitu sensitif selama faktor promosi itu sudah melekat di hati mereka. Mohon maaf teman-teman, tadi kameranya ini hilang. Jadi saya izin ya buat tidak nge-scroll biar kamera tidak hilang. Baik, di sini aku tuh mau menguji nih uji F, yaitu pengaruh bersama-sama atau simultan. Jadi untuk uji F ini teman-teman, ibaratnya itu kita melihat kerja sama tim. Jadi kita tuh ingin tahu kalau promosi dan harga digabungkan secara bersamaan, apakah mereka kompak memengaruhi keputusan pembeli. Jadi di sini aturannya sama seperti yang tadi itu. Jika signifikan untuk di bawah 0,05, berarti mereka kompak berpengaruh. Jadi di sini untuk bagian ANOVA-nya ini, kita lihatnya tuh di bagian ANOVA, nilai signifikan itu adalah 0, lebih kurang 0,001, yang berarti di bawah 0,05. Dan untuk nilai F-nya itu terbilang hitungan tuh melonjak tinggi ya, sangat tinggi malah. Sekitar di angka 21440408, bukan sekitar nih, malah udah tertera di sini. Ini lumayan besar sih teman-teman nilainya tuh. Jadi bahasa mudahnya itu kombinasi antara promosi dan harga secara bersama-sama sukses besar memengaruhi konsumen ketika perusahaan mengelola promosi dengan baik dan menyelaraskan dengan strategi harga yang pas. Kedua hal ini menjadi magnet yang sangat kuat bagi konsumen untuk langsung melakukan transaksi pembelian. Baik, jadi terakhir tuh setelah kita mengetahui nilai uji T dan uji F, maka yang terakhir kali itu kita harus melihat seberapa akurat atau seberapa besar peran kedua variabel ini dalam menjelaskan perilaku pembeli. Jadi di sini kita tuh bisa melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square tuh di bagian model summary, bagian sini. Oke, untuk nilai R-square tuh adalah 0,98, yang berarti angka 0,987 itu setara dengan 98,7%, yang artinya keputusan pembelian konsumen dalam penelitian ini adalah 98,7%, ditentukan oleh faktor promosi dan harga. Yang tadi itu yang kita cari tuh teman-teman. Modal ini sangat akurat. Sisanya yang super kecil yaitu 1,3%, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak bisa kita teliti, contohnya seperti kualitas produk, pelayanan toko, atau lokasi usaha kita. Baik, jadi kesimpulan dari hal ini atau bisa kita bilang adalah riset dari 60 data yang kita set tadi itu, kita tuh bisa mengetahui bahwa jika
ingin meningkatkan penjualan secara drastis, fokus utama tuh harus ada promosi. Namun saat promosi dikombinasikan dengan strategi harganya juga, harga yang tepat, efeknya tuh menjadi luar biasa karena mampu menentukan keputusan konsumen sebesar 98,7%. Baik teman-teman, sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bang Hud, untuk abang-abang, kakak-kakak, dan asisten laboran. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan maupun disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf juga ada perkataan yang tidak jelas atau ada hal yang kurang jelas nih, kayak suaranya, intonasi saya, maupun terkadang ada typo dalam perkataan. Saya Rizky Nazila dengan NPM 240510201061 ingin mengundurkan diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.